Welcome to Animortal Channel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dari sudut pandang orang luar, ini adalah pertarungan antara 3 api dan 5 api. Yang pertama, memiliki 2 lentera kehidupan dan auranya sangat menakjubkan. Yang kedua berada di alam kesempurnaan langka dari 5 api dan auranya tampaknya mampu melahap gunung dan sungai. Mereka berdua memiliki seni kultivasi tingkat kaisar. Jadi kekuatan tempur mereka hampir setara. Perbedaannya adalah bahwa kedua lentera kehidupan Xu Qing dapat saling memperkuat. Hal ini telah ditemukan oleh orang luar setelah pertarungannya dengan Sima Ru. Bagaimanapun, ada banyak kultivator di aliansi dan banyak orang pintar. Setelah pertarungan, mereka menganalisis poin-poin penting. Oleh karena itu, tampaknya kekuatan tempur Xu Qing lebih tinggi untuk saat ini. Namun, jelas bahwa karena bintang suci berani menantang Xu Qing, dia pasti memiliki sesuatu yang membuatnya yakin. Ini juga yang menarik perhatian para penonton di sekitarnya. Pada saat berikutnya, sosok Xu Qing dan Saintly Star bertabrakan di Gunung Mystic Dao. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan memenuhi langit. Kedua belah pihak dengan cepat bertukar gerakan. Dengan kekuatan tempur mereka masing-masing, kecepatan mereka sangat cepat dan suara gemuruh terus menyebar. Dalam sekejap, mereka telah bertukar lebih dari 100 jurus. Tak satu pun dari mereka berhasil menghindari pukulan dan tendangan satu sama lain, menyebabkan Gunung Mystic Dao bergoyang dan petir menyambar dari tempat mereka bertarung. Selama pertukaran ini, Xu Qing menggunakan Under the Nine Springs, tetapi ia hanya menggunakan 8 pukulan. Ia tidak menggunakan pukulan ke-9-nya karena ia sedang menunggu kesempatan. Tubuh Saintly Star bergetar dan mundur saat ia mengalami kerugian. Rambut panjang Xu Qing berkibar di udara. Dia menyembunyikan kekuatan api keempatnya karena dia sangat yakin bahwa kunci pertempuran ini bukanlah membunuh bintang suci, tetapi membuat para penyelamat tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Setidaknya, mereka tidak akan bisa mencegahnya melahap Mimeng milik bintang suci jika dia ingin melakukan ini. Dia harus mengejutkan mereka. Ini tidak bisa dilakukan di awal. Ada kemungkinan besar Saintly Star akan diselamatkan oleh seseorang, dan dia juga akan gagal melahap Mimeng. Oleh karena itu, Xu Qing mengamati. Sambil mengamati kartu teruf Saintly Star Child, dia juga mengamati para penyelamat yang mungkin muncul di sekitarnya. Mengenai kartu teruf Saintly Star, Xu Qing tidak begitu jelas. Dia hanya samar-samar merasakan aura Golden Crow dari tubuh Saintly Star. Oleh karena itu, dia menatap mata kanannya yang kosong dan hitam pekat berkali-kali. Bayangan itu juga menyebar secara diam-diam. Begitu pula dengan racunnya. Pada saat yang sama, pertukaran sebelumnya juga mengungkapkan perbedaan antara bintang suci saat ini dan masa lalu. Itulah kecepatannya. Kecepatan pihak lain jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat ini, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Setelah Saintly Star mundur, dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras. Kecepatannya yang sudah mencengangkan meletus lagi, merobek udara dan menciptakan suara yang tajam. Ekspresi Xu Qing dingin. Golden Crow muncul di belakangnya dan bertabrakan dengan Mimeng lagi. 2 kanopi muncul di kepala Xu Qing, menambahkan penghalang pelindung padanya, menyebabkan Saintly Star harus menahan kekuatan pantulan yang mencengangkan dengan setiap pukulan. Baginya yang menyakitkan bukanlah serangan balik dari pukulannya sendiri, melainkan rasa sakit yang ia rasakan dalam hatinya. Dulu, hanya yang lain yang akan mengalami hal ini saat bertarung dengannya. Melihat lentera kehidupannya berada di atas kepala Xu Qing dan digunakan untuk melawannya, mata Saintly Star berubah merah. Dia berteriak pelan dan menggigit ujung lidahnya, memuntahkan seteguk darah, kain hantu, segel tubuh dan jiwa, dan musnahkan dengan pedang transformasi hati. Begitu darah itu muncul, darah itu langsung berubah menjadi jubah berwarna darah, mirip dengan mantra yang pernah digunakannya dalam pertempuran dengan Xu Qing sebelumnya. Tetapi ada perubahan baru. Jubah berwarna darah ini tidak membungkus Xu Qing, tetapi runtuh dengan sendirinya, berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bagiannya adalah pedang terbang berwarna darah. Ketika disatukan, mereka membentuk angin berwarna darah yang langsung menuju ke Xu Qing. Sebagai pemilik lentera kehidupan sebelumnya, Saintly Star sangat menyadari kelemahan lentera lagu angin pelangi miliknya. Dia harus membombardirnya dengan serangan berkelompok yang menyebabkan pertahanan lentera kehidupan terus-menerus terdistorsi dan memperlihatkan kelemahan.
dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Dan dia juga tidak berharap untuk menggunakan pengetahuan ini terhadap lentera kehidupannya sendiri suatu hari nanti. Meskipun sebagian besar pedang terbang ini diblokir di luar, jumlahnya terlalu banyak. Beberapa di antaranya tampaknya akan menembus pertahanan lentera kehidupan Xu Qing. Xu Qing menyipitkan matanya dan menghindar. Kemudian dia meninju bintang suci dengan niat membunuh yang kuat. Ketika aura Under the Nine Springs terungkap samar-samar, dia mengalihkan sebagian perhatiannya ke sekeliling. Dalam sekejap, Xu Qing merasakan fluktuasi energi yang datang dari luar gunung Mystic Dao. Dia tidak ragu untuk membubarkan kekuatan 9 mata air. Saintly Star sangat cepat dan menghindari pukulan itu dengan mudah. Pada saat yang sama, di luar gunung Mystic Dao, wajah Xue Lianzi muncul di langit. Dia mendengus dingin ke langit. Ekspresi leluhur awan melonjak tampak suram. Keduanya saling menatap dengan penuh permusuhan. Peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar peraturan akan dihukum, kata Xue Lianzi perlahan. Leluhur awan melonjak tidak berbicara. Xu Qing melihat semua ini dari jauh. Dia tahu bahwa firasatnya sebelumnya tidak salah. Bintang suci yang mundur itu mencibir dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Seketika, 3 cahaya pedang menyebar pada saat yang bersamaan. Seberkas cahaya membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi pedang darah surgawi. Pedang itu turun dari langit dan menusuk lurus ke kepala Xu Qing. Xu Qing melihat ke atas dengan kilatan aneh di matanya. Dia pernah melihat gerakan ini sebelumnya, tetapi dia juga berbeda dari sebelumnya. Dia sekarang memiliki mantra. Dia melakukan serangkaian segel tangan sebelum melambaikan tangan kanannya. Seketika, uap air di sekeliling Xu Qing menjadi lebih padat, menyebabkan semuanya menjadi kabur. Laut biru yang luas langsung terbentuk di sekelilingnya. Dibandingkan dengan laut ini, Gunung Mystic Dao seperti gunung besar di laut, dan 2 orang di atasnya seperti semut. Namun, gelombang putih kebiruan yang terbentuk di atasnya bahkan lebih mengejutkan. Seolah-olah tsunami telah berkumpul dan menghantam pedang darah surgawi di langit. Gelombang melahap langit dan pedang darah bergemuruh. Sebelum pedang darah itu runtuh, cahaya pedang kedua muncul. Pedang ini menyapu dan berubah menjadi pedang penekan iblis, pengguncang jiwa yang kemudian menebas Xu Qing. Xu Qing melambaikan tangannya dan gelombang-gelombang itu muncul dari tanah, membentuk gelombang kedua. Ketika bertabrakan dengan pedang penekan iblis pengguncang jiwa yang menyapu, pedang itu memancarkan gelombang suara yang sangat kuat yang mengguncang tanah dan langit. Cahaya pedang ketiga dari bintang suci muncul, berubah menjadi 8 hantu pedang dengan pedang di punggung mereka. Mereka muncul di sekitar Xu Qing dan berbalik serempak, menghunus pedang dan menebas. Tak lain dan tak bukan adalah Northern Ghost Inquires the Heaven Sword. Xu Qing menggerakkan tangannya dengan satu di depan dan satu di belakang sambil bergerak seperti sedang menari. Seperti Tai Chi, lengannya tampak bergerak satu demi satu dengan lambat, langsung menciptakan gelombang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Keempat gelombang ini naik dari kiri dan kanannya, dan masing-masing mengandung kekuatan yang mengerikan. Saat mereka muncul, mereka bertabrakan dengan 8 hantu pedang. Hantu pedang itu hancur. Xu Qing dengan dingin menatap bintang suci yang tampak muram, yang dengan cepat mundur. Tangannya masih terlihat lambat, tetapi sebenarnya melambai dengan sangat cepat. Dia bahkan bergerak maju 5 langkah. Setiap kali dia melangkah, gelombang demi gelombang membumbung tinggi ke angkasa. 5 langkah kemudian, 5 gelombang yang telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan bergerak menuju Saintly Star. Dari kejauhan, tampak seperti air yang membanjiri Mystic Dao. Napas Saintly Star terengah-engah. Perasaan yang diberikan pertempuran ini padanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat itu, kekurangan mantra dan kemampuan adalah kelemahan Xu Qing. Tetapi sekarang, kelemahan pihak lain telah tergantikan dan kekuatannya luar biasa. Namun, dia belum menyerah. Niat membunuhnya masih ada. Di bawah serangan 5 gelombang, Saintly Star mengeluarkan teriakan pelan dan mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah jari yang membusuk. Asal-usulnya tidak diketahui dan memancarkan aura aneh dan menyeramkan. Orang bisa melihat samar-samar banyak run berenang di atasnya, memancarkan perasaan jahat yang tak tertandingi. Ini adalah kutukan. Itu adalah kutukan adik laki-lakinya. Saat disiksa dengan racun Xu Qing, dengan bantuan Golden Crow, dia mengumpulkan kutukan pada jari ini dan mengubahnya menjadi senjatanya. Tanpa ragu, ia melemparnya. Jari itu bersentuhan dengan air laut dan langsung pecah menjadi cairan hitam pekat. Cairan itu dengan cepat mencemari seluruh laut dan membuatnya menjadi hitam. Bau busuk pun menyebar dari sana. Laut yang awalnya biru langsung berubah menjadi hitam
dan airnya juga membusuk. Lengan dan wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyebabkan seluruh laut menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bahkan, ombaknya bergulung mundur, seolah-olah ingin menyerang balik. Jelaslah bahwa dalam pertarungan dengan Xu Qing saat itu, dia hanya melihat bayangan Xu Qing menutupi lubang sihirnya. Oleh karena itu, dia lebih fokus untuk mencegah lubang sihirnya tertutup dan racun aneh Xu Qing. Tanda yang ditinggalkan kakeknya membantu dalam hal ini. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari bayangan Xu Qing. Inilah keuntungan menyembunyikan kartu seseorang. Makhluk aneh yang lahir di air laut hendak melakukan serangan balik. Namun pada saat berikutnya, saat Xu Qing dengan dingin melihat ke atas, tubuh makhluk aneh itu bergetar dan mereka mengeluarkan teriakan tajam. Mereka benar-benar melarikan diri keluar dan mencoba meninggalkan laut. Hampir pada saat mereka berpencar, Xu Qing mendengus dingin dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Seketika, sebuah pedang surgawi muncul di atas kepalanya. Pedang ini berwarna ungu dan seluruh tubuhnya padat. Selain itu, tidak hanya ada satu pedang, tetapi 7. Xu Qing hanya menguasai 2 jurus ekstrim Heaven Saber dan kekuatannya ada batas atasnya. Namun, kekuatan sihirnya padat dan ia dapat membentuk banyak jurus sekaligus. Meningkatkan kekuatannya dengan cara menumpuknya. Ia telah melakukan ini saat bertarung dengan Simaru. Saat Xu Qing melambaikan tangannya, 7 pedang surgawi menebas ke arah bintang suci. Angin berubah dan aura mengerikan menyebar saat turun ke bintang suci. Saintly Star tidak dapat menghindar tepat waktu dan tubuhnya bergemuruh saat ia terlempar kembali. Ia ditebas oleh 7 pedang surgawi satu persatu, dan luka besar yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat muncul di tubuhnya. Pukulan terdalamnya hanya tinggal 1 langkah lagi untuk memutuskan pinggangnya. Namun, pada saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Bayangan gagak emas tiba-tiba muncul di mata kanan Saintly Star yang hitam pekat. Bayangan ini menjerit dan vitalitas yang mencengangkan meletus. Setelah menyatu dengan tubuh Saintly Star, luka-luka di sekujur tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bahkan, luka di pinggangnya pun sama. Adegan ini membuat semua orang di sekitarnya tercengang dan terkejut. Serangan kedua orang ini sama sekali tidak berada di jangkauan Foundation Building, tetapi lebih seperti Golden Court. Sosok Saintly Star yang menjauh berhenti. Dia sudah sembuh total dan menatap Xu Qing dengan senyum sinis. Xu Qing, aku harus berterima kasih padamu karena telah mengizinkanku memiliki tubuh abadi ini. Aku akan membalas budimu dengan baik. Xu Qing menyipitkan matanya dan dengan tenang mengucapkan kalimat pertamanya dalam pertempuran ini. Kamu masih berisik seperti sebelumnya. Xu Qing tidak terlalu terkejut. Meskipun hal ini tidak terduga, itu juga sesuai dengan harapannya. Pada saat itu, dia mengerti bahwa ini adalah kartu truf bintang suci. Para kultivator di sekitar yang memperhatikan pertempuran ini juga dengan cepat melihat ke arah Xu Qing. Mereka dapat melihat kepribadian Xu Qing saat ini. Dia jarang berbicara dalam pertempuran. Kepribadiannya yang tidak berbicara dalam pertempuran menyebabkan semua orang merasakan kekejaman di tulang Xu Qing. Di puncak gunung sekte Mystic Nether, peri mistik ungu sedang minum sup biji teratai salju sambil menonton pertempuran ini. Ketika dia melihat Xu Qing berbicara, dia terkekeh. Meskipun aura jahatnya begitu kuat sehingga mustahil ada cahaya di hatinya. Dan dia bukanlah orang yang aku cari. Dia tetaplah seorang pria kecil yang menarik. Yang terpenting adalah dia tampan. Tidak seperti Saintly Star. Saat dia masih muda, dia bahkan melahap saudara kembarnya yang siam. Hanya melihatnya saja membuatku merasa jijik. Mendengar perkataan Xu Qing dan melihat ekspresi tenang Xu Qing, niat membunuh bintang suci meningkat. Dan ekspresinya berubah tak sedap dipandang. Dia membenci Xu Qing dan membencinya sampai ke akar-akarnya. Yang dibencinya adalah orang seperti Xu Qing. Orang itu jelas telah membunuh banyak orang seperti dirinya dan bahkan ahli dalam metode tercela, seperti racun dan kejahatan yang menutupi lubang sihirnya. Akan tetapi, orang tersebut benar-benar memancarkan cahaya setelah pintu kehendak abadi roh mistik terbuka. Ini merupakan pukulan yang sangat hebat bagi pikiran Saintly Star. Ia selalu merasa bahwa dirinya adalah cahaya. Itulah sebabnya ia mendapat gelar bintang suci. Namun, jawabannya sangat ironis. Ketika dia membuka pintu kehendak abadi roh mistik, yang muncul adalah lidah menjijikkan yang mengeluarkan bau busuk dan lendir. Oleh karena itu, saat dia melihat cahaya hari itu,
dia merasa itu konyol. Dia tidak bisa menerimanya dan pada saat yang sama hatinya dipenuhi dengan rasa jijik yang mendalam terhadap Xu Jing. Mendengar perkataan Xu Jing, rasa jijiknya semakin kuat. Niat membunuh di matanya meledak dan 5 bola api kehidupan di tubuhnya bangkit. Di belakangnya, Mimang berubah dan menjerit ketika kekuatan tempur 6 api membumbung tinggi ke langit. Golden Crow di mata kanannya berkedip-kedip, memberinya vitalitas tak terbatas. Semua ini memungkinkan kekuatan tempurnya mendekati 7 api. Inilah alasan mengapa dia yakin bisa membunuh Xu Jing. Terlebih lagi, tanda yang ditinggalkan oleh kakeknya di tubuhnya menyegel semua lubang ajaib di tubuhnya, mencegah kekuatan eksternal menghalanginya, dan vitalitas Golden Crow memungkinkannya untuk mengabaikan racun yang digunakan Xu Jing di masa lalu. Sandley Star yakin tidak akan ada masalah dalam rencananya, meskipun ia telah kehilangan lentera hidupnya. Kekuatan tempurnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia mendengus dingin dan mengacungkan telapak tangannya ke langit. 5 api kecemerlangan ilahi. Hampir pada saat bintang suci selesai berbicara, 5 ki pedang berwarna darah membubung ke langit dari tubuhnya. Kelima ki pedang ini masing-masing lebih tajam dan lebih merah dari sebelumnya. Kelima ki pedang ini tidak lain adalah 5 bola api kehidupan milik bintang suci. Mereka langsung menuju ke langit. Kemanapun mereka lewat, ruang akan beriak dan awan di sekitarnya setinggi sekitar 10.000 kaki akan berwarna merah darah. Akhirnya, kelima ki pedang ini berubah menjadi 5 jari yang turun dari awan berwarna darah. Pertama, ujung jari muncul. Kemudian, ruas jari. Lalu, ruas jari. Akhirnya, kelima jari terlihat. Para murid di luar gunung mistik Dao yang melihat pemandangan ini semuanya terguncang. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari awan dan kelima jari itu. Itu adalah penekanan dari foundation building. Itu adalah niat luhur setelah mencapai kesempurnaan dari 5 api. Itu juga mengandung fluktuasi emosi yang kuat yang berubah menjadi niat membunuh yang mengunci Xu Jing. Untuk pertama kalinya, ekspresi Xu Jing berubah. Bukan karena kekuatan tempur bintang suci, tetapi karena dia merasakan aura yang berbeda dari kelima jari di awan ini. Aura ini tak terlukiskan dan tampaknya tidak ada hubungannya dengan dasar kultivasi. Itu seperti semacam keinginan, seperti yang diharapkan. Dia adalah cucuku yang memiliki potensi sebagai seorang penguasa kuno. Dia benar-benar memahami jejak domain pembunuh dalam tahap kesempurnaan 5 api. Meskipun itu hanya jejak dan hanya berisi kemauan, itu masih cukup untuk mengejutkan dunia. Peri mistik ungu yang sedang menyesap sup biji teratai salju melihatnya dengan ekspresi tertarik. Kecakapannya memang luar biasa. Tidak heran kalau lelaki tua. Soaring Cloud tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sehelai klon Golden Crow untuknya. Tidak heran kakak seniorku yang tidak bangun pagi tanpa manfaat menyetujui masalah ini. Saat sekelilingnya bergetar, jari-jari si pedang yang dibentuk oleh 5 api kehidupan yang mengandung kehendak bintang suci dan niat membunuh yang menakjubkan mendekati gunung mistik Dao. Xu Jing menatap mereka. Dia mengakui bahwa terlepas dari apakah itu dulu atau sekarang, bintang suci adalah musuh yang kuat. Bakat orang ini sangat mengerikan. Yang terpenting, setelah lentera kehidupan orang ini disita, dia tidak hanya tidak tertekan, tetapi dia juga menjadi lebih tajam. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Xu Jing terdiam. Begitu kelima jarinya mendarat di langit, dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan ganas. Seketika, kabut hitam muncul di bawah kakinya. Kabut ini langsung bergejolak dan menyelimuti gunung mistik Dao, menyebar ke segala arah, menyebabkan sekeliling Xu Jing tampak berubah menjadi lautan kabut. Jangkauannya juga 10.000 kaki. Di atasnya ada awan berwarna darah setinggi 10.000 kaki. Di bawahnya ada lautan kabut hitam sepanjang 10.000 kaki. Tangan kanan Xu Jing membentuk segel dan menunjuk ke langit. Kilatan petir menyambar di lautan kabut hitam di sekitarnya. Saat mereka berenang ke segala arah, sebuah jari layu muncul dari lautan kabut di bawah kaki Xu Jing dalam sekejap mata. Suara gemuruh terdengar di seluruh area. Itulah seni aneh Xu Jing, jari nether mistis atau kutukan nether mistis. Di jari ini ada jejak pemahaman yang diperoleh Xu Jing ketika dia mengamati paku surgawi. Meskipun dia tidak sepenuhnya berhasil, bahkan jika itu hanya jejak, itu tetap membuat jari nether mistis ini memiliki keganasan yang tajam. Meskipun keganasan yang tajam ini sangat samar dan sulit bagi para kultivator biasa untuk merasakannya. Bagi orang-orang setingkat leluhur,
mereka masih dapat merasakannya. Pada saat berikutnya, ekspresi leluhur awan melonjak menjadi jelek, sementara Sueliansi tertawa keras, menarik. Peri mistik ungu menyesap sup biji teratai dan tersenyum. Dalam sekejap, disertai suara ledakan yang memekakan telinga, jari nether mistik milik Xuqing dan kecemerlangan ilahi 5 api milik bintang suci bertabrakan. 5 jari awan darah sepanjang 10.000 kaki mendarat dan kabut hitam sepanjang 10.000 kaki di bawahnya melesat ke langit. Gelombang udara dan suara yang kuat menyebar ke segala arah. Bintang suci bergetar dan memuntahkan darah saat 5 api kecemerlangan ilahi runtuh dan awan darah sepanjang 10.000 kaki tersebar. Napas Xuqing sedikit memburu. Jari nether mistisnya juga runtuh. Saat lautan kabut hitam menghilang, dia menyipitkan matanya, menyembunyikan sedikit rasa dingin. Dia menggigit ujung lidahnya dan batuk darah saat dia mundur. Saintly Star menarik napas dalam-dalam dan Golden Crow di mata kanannya berkedip. Semua lukanya langsung pulih. Dia segera mengejar Xuqing. Saat mengejar, dia menekan tangannya ke dadanya dan mengeluarkan pedang berwarna darah dari tubuhnya. Pedang ini berwarna merah tua. Begitu muncul, Qi dan darahnya membumbung tinggi ke langit, membawa serta bau amis yang pekat. Pedang itu juga dipenuhi dengan racun. Xuqing tidak asing dengan racun ini. Itu adalah aura pil racunnya. Ini adalah pedang dari daging dan darah yang disempurnakan oleh Saintly Star dengan bantuan kakeknya saat disiksa oleh aura pil racun. Ketika ia menyempurnakan pedang ini, sebuah gambaran muncul di benaknya. Itu adalah adegan saat ia membunuh Xuqing dengan pedang ini. Pada saat itu, dia menghunus pedang darahnya. Mimeng muncul di belakangnya dan Golden Crow di mata kanannya bersinar, meningkatkan kecepatannya. Dia langsung mendekati Xuqing dan menusuk dengan ganas. Ujung pedang itu hendak menusuk dada Xuqing. Xuqing memasang ekspresi tidak enak dipandang. Dia cepat-cepat mundur ke tepi gunung mistik Dao dan melayang ke udara, seolah-olah dia ingin menjauhkan diri. Namun, Saintly Star agresif dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Xuqing segera menganalisa bahwa sekarang belum waktunya. Kemungkinan dia melahap Mimeng tidak tinggi saat ini, apalagi membunuh Saintly Star. Dia butuh kesempatan. Dia melakukan segel tangan dengan kedua tangannya dan api jahat di tubuhnya meletus. Pada saat ini, lautan roh dari semua 119 lubang sihir muncul, membentuk kekuatan yang mengerikan di sekelilingnya. Lentera kehidupannya juga memancarkan penghalang pelindung yang menahan segalanya. Suara yang menggetarkan terdengar saat lapisan pertahanan Xuqing runtuh dan dia dipaksa mundur. Namun, Saintly Star juga tidak merasa nyaman karena kekuatan pantulan yang datang dari Xuqing. Dia tidak dapat mempertahankan momentum yang merusak dan tidak punya pilihan selain mundur dan membubarkan kekuatan pantulan tersebut. Begitu dia mundur, kilatan dingin melintas di mata Xuqing. Dia melambaikan tangan kanannya menyebarkan bubuk racun terakhir. Sebelumnya, dia sudah menyebarkan 100 bubuk racun di sini. Yang terakhir ini adalah katalis racun. Saat racun di tempat ini meledak, meskipun kekuatan hidup Saintly Star sangat mengerikan, dia masih diracuni. Itu tidak fatal, tetapi dengan semua efek negatif yang terjadi pada saat yang sama. Ekspresi Saintly Star berubah dan memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi hitam kehijauan dan zat-zat anomali di dalam dirinya jelas meningkat. Xuqing ingin mengejarnya. Namun, saat mundur, Saintly Star melemparkan pedang darah di tangannya dan melakukan serangkaian segel tangan. Seketika, pedang darah itu hancur sendiri, berubah menjadi lautan darah yang bergemuruh ke arah Xuqing. Dengan penundaan ini, Saintly Star berhasil mundur. Setelah dia merasakan bahwa beberapa efek negatif di tubuhnya tidak dapat segera dihilangkan, ekspresinya berubah jelek. Dia melambaikan tangannya dan kabut tebal terbentuk di sekitarnya, menghalangi pandangan dunia luar. Setelah itu, dia dengan cepat mengeluarkan sepotong kayu hitam. Itu adalah pecahan pintu kehendak abadi roh mistik yang telah diambilnya di benua Nanhua. Namun, pecahan ini tampaknya sedikit lebih besar. Kayunya bergetar dan pintu kayu hitam muncul sekali lagi. Begitu pintu kayu hitam aneh ini muncul, aura menyeramkan pun muncul. Namun, sebagian besar orang di dunia luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Saintly Star telah menggunakan kabut untuk menghalangi penglihatan demi harga dirinya. Secara naluriah, ia tidak ingin orang luar melihat lidah di dalam pintu. Pada saat itu, pintu kayu berderit terbuka sedikit. Lidah yang sangat bau dengan banyak lendir keluar dari pintu dan melilit tubuh Saintly Star. Tubuh Saintly Star berkedut hebat
dan semua racun di dalam dirinya berubah menjadi darah yang dimuntahkannya. Ketika Xu Qing melihat ini, dia bergegas menuju bintang suci dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia mengangkat tangan kanannya, basis kultivasi di tubuhnya menyebar dan lapisan gelombang muncul di sekitarnya. Dengan cepat mendekat dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan lambaian tangannya, 9 gelombang itu saling tumpang tindih dan tanpa ampun menekan bintang suci. Saintly Star menyipitkan matanya dalam sekejap. Ekspresinya yang tidak sedap dipandang itu tergantikan oleh sedikit rasa dingin. Dia menatap Xu Qing dan berbicara dengan lembut. "Xu Qing, kau tertipu. Fokus utamaku selama ini bukanlah pada metode dari sebelumnya, tetapi berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakan Mystic Spirit Perpetual Wildor dan akhirnya memungkinkannya menampilkan kemampuan keduanya." Segel. Mata Saintly Star menunjukkan keserakahan. Sambil tertawa, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Seketika pintu kayu hitam di depannya berbalik dan menghadap Xu Qing. Pintu itu perlahan terbuka. Seberkas cahaya melesat keluar dari gerbang. Pada saat berikutnya, mangkuk yang berisi sup biji teratai meluncur turun dari tangan indah. Yang seputih batu giok dan sehalus krim mendarat di tanah batu giok putih. Mangkuknya pecah. Benih teratai mengotori batu giok putih dan mengguncang pikiran. Peri mistik ungu yang napasnya menjadi cepat karena tak percaya. Apa yang kulihat tadi adalah cahaya. Tepat saat peri mistik ungu hendak memastikan, cahaya itu menghilang. Cahaya dari gunung mistik Dao sangat berbeda dari pertempuran di kuil Dao. Saat itu, cahaya itu terus menyebar dan memiliki daya bakar yang sangat dahsyat, menyebabkan seluruh tubuh Xu Qing terasa seperti akan meleleh karena cahaya itu. Jika bukan karena efek pemulihan dari kristal ungu dan peningkatan fisik Golden Crow, luka bakar dari cahaya saat itu pasti telah melelehkannya. Bagaimanapun, ini adalah pecahan harta karun ajaib. Meskipun memantulkan hati nurani target, pecahan itu juga mengandung kekuatan mematikan. Namun, karena sifatnya yang aneh, daya mematikannya berbeda. Namun, kali ini, hal itu tidak terjadi. Setelah penyempurnaan kedua oleh Saintly Star, cahaya berubah dari kontinu menjadi sesaat. Kekuatannya juga berbeda. Cahaya itu langsung menyebar dari pintu dan menghilang. Cahaya itu muncul dan menghilang begitu cepat, sehingga memberikan ilusi kepada orang-orang. Selain itu, kabut hitam yang dilepaskan oleh bintang suci semakin menutupi penampakan cahaya ini. Kecuali seseorang memberi banyak perhatian dan kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu, mustahil untuk melihat detailnya. Adapun kemampuannya, ia tidak lagi terbakar. Sebaliknya, ia telah berubah menjadi membeku. Kilatan cahaya itu sangat dingin. Saat mengenai tubuh Xu Qing, kilatan itu langsung berubah menjadi kekuatan es yang dengan cepat membekukannya. Xu Qing dapat merasakan bahwa cahaya itu seperti kekuatan ilahi yang sangat dingin. Begitu cahaya itu mendarat di tubuhnya, seluruh tubuhnya membeku. Tubuh dan jiwanya membeku seketika, seolah-olah hidupnya sendiri telah berhenti pada saat ini. Namun yang dibekukan hanyalah Xu Qing dengan kekuatan 3 bola api kehidupan. Xu Qing hendak menyalakan api keempat. Ia yakin jika ia menyalakan api kehidupan keempat dengan kekuatan tempur puncak 7 api, ia dapat menembus kondisi beku ini. Namun, sebelum dia bisa menyalakan api kehidupan keempat, dia menemukan keanehan bayangannya. Segel es ini memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap bayangan. Bagaimanapun, bayangan itu sendiri memiliki sifat yang sangat dingin dan bahkan memakan entitas aneh. Apa yang terasa dingin bagi Xu Qing mungkin hanya suhu tubuh normal bagi bayangan itu. Paling-paling, itu akan terasa sejuk. Oleh karena itu, saat es beku itu muncul, bayangan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Hal ini membuat tubuh Xu Qing tidak sepenuhnya beku, meski dia masih terlihat seperti tersegel. Kenyataannya, dia hanya perlu mengirimkan pikirannya ke bayangan itu agar es itu terserap sepenuhnya, dan mobilitasnya pun kembali pulih seketika. Namun, Xu Qing tidak langsung memberi perintah pada bayangan itu. Dia tetap diam, sebab ia tahu bahwa kesempatan yang telah dinantikannya sejak lama telah tiba. Benar sekali, Saintly Star tertawa keras sambil langsung menuju Xu Qing. Ekspresinya menunjukkan kedengkian, disertai sedikit kegembiraan karena kegembiraan yang intens. Itulah rencananya. Kenyataannya, semua serangannya sebelumnya adalah untuk mencari kesempatan mengaktifkan Mystic Spirit Perpetual Wildor tanpa menimbulkan kecurigaan. Seperti Xu Qing, dia juga waspada terhadap orang luar yang menghalanginya menggunakan jurus mematikan. Lagi pula,
bukan hanya leluhur awan terbang yang memiliki kemampuan untuk menghentikan pertempuran. Shu Lianzi juga memiliki kemampuan ini. Saintly Star tidak menyangka bahwa Seven Blood Ace akan mengikuti aturan. Sama seperti Xu Qing tidak yakin bahwa Soaring Cloud Sword Sect akan mengikuti aturan. Ini memang benar. Hampir pada saat bintang suci melesat ke arah Xu Qing, mata wajah yang dibentuk oleh Xie Lianzi di langit di luar gunung mistik Dao berkelebat tanpa terasa. Setelah itu berubah menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung menuju ke gunung mistik Dao. Sikap ini sama sekali tidak peduli dengan aturan. Semua aturan tidak sepenting murid utamanya. Saat benang-benang darah itu melesat keluar, cahaya pedang melonjak ke langit dan pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis untuk menghalanginya. Berubah wujud menjadi sosok leluhur awan melonjak. Xie Lianzi, peraturan tetaplah peraturan! Leluhur awan melonjak. Awalnya ragu apakah Xu Qing benar-benar disegel dalam es. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengamati dengan saksama. Karena Xu Lianzi telah bergerak. Oleh karena itu, dia terpaksa menghentikan Xu Lianzi tanpa sempat berpikir terlalu banyak. Xu Lianzi memasang ekspresi marah dan ingin segera keluar. Leluhur Soaring Cloud segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalanginya. Suara gemuruh terdengar. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Meskipun leluhur awan melonjak sedikit lebih lemah, dia masih bisa bertahan untuk beberapa saat. Mata Kapten juga memerah. Dia meraung dan hendak menyerbu. Namun, cahaya pedang menyala dan kultivator inti emas dari sekte pedang awan melonjak segera menghentikannya. Pada saat yang sama, Tuan Tua ketujuh berjalan keluar dari arah tujuh mata darah. Kecepatannya sangat cepat dan dia akan mencapai gunung mistik Dao. Namun, pemimpin sekte dari sekte pedang awan melonjak muncul dan menghentikan Tuan Tua ketujuh. Sementara sekte pedang awan melonjak menahan yang lain, bintang suci mendekati Xu Qing, memanfaatkan fakta bahwa Xu Qing saat ini disegel dalam es, matanya menunjukkan keserakahan. Mimang langsung muncul di belakangnya dan tertawa sinis, serta mengeluarkan teriakan aneh. Mereka berdua segera mendekati Xu Qing. Mereka begitu dekat hingga hampir bersentuhan. Saintly Star bahkan mencengkeram bahu Xu Qing. Mimang menjerit dan menggigit Golden Crow yang membeku di belakang Xu Qing. Keserakahan di mata Saintly Star sangat kuat. Tepat saat Mimeng hendak melahap Golden Crow, Xu Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memperlihatkan kobaran api yang berkobar. Tindakan mengangkat kepalanya dan nyala api di matanya menyebabkan ekspresi Saintly Star berubah. Dari pemahamannya, Xu Qing seharusnya tidak bisa bergerak saat ini. Teknik penyegelan yang dibentuk oleh Mystic Spirit Perpetual Wildor ini dapat berlaku setidaknya selama 10 tarikan napas waktu. Bahkan jika Xu Qing memiliki peningkatan dari lentera kehidupan, ini adalah pemahaman yang diperolehnya setelah memurnikan harta ini 2 kali. Namun, hanya 5 tarikan napas waktu yang telah berlalu sekarang, dan dia seharusnya memiliki 5 tarikan napas waktu untuk melahap Xu Qing. Dia telah menghitung semuanya dengan sangat akurat. Pada saat ini, Xu Qing mengangkat kepalanya dan langsung menghancurkan semua perhitungannya. Kau, ekspresi Saintly Star berubah drastis. Krisis hidup dan mati yang intens tidak memberinya waktu untuk berpikir karena ia segera mundur. Namun, Xu Qing mengangkat tangannya dan meraih Saintly Star sebagai gantinya. Bola api kehidupan keempat di tubuhnya menyala dengan cepat. Pada saat ini, kekuatan 4 bola api kehidupan melonjak ke langit. Saat api mengguncang sekeliling, kedua kanopi juga bersinar. Di tengah api, Golden Crow yang telah digigit Mimang gemetar dan tampaknya telah terlahir kembali dari api. Ia tumbuh jauh lebih besar, menyebabkan api yang sudah mencengangkan menjadi lebih ganas. Kau pun tertipu. Saat Xu Qing berbicara dengan lembut, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit leher Saintly Star. Pada saat yang sama, api iblis yang tak berujung mengikuti 120 lubang sihir di tubuhnya dan meletus. Langsung menyelimuti Saintly Star yang telah dia tangkap dengan kejam. Gagak emas membuka mulutnya dan menggigit kepala Mimeng sambil berteriak ketakutan. Matanya memancarkan keganasan yang tak berujung saat ia menghirup udara dengan ganas. Dia telah menunggu momen ini terlalu lama. Dalam pertarungan ini, dia setidaknya harus berhasil melahap Mimeng dan memberikan kesempatan pada seni kultivasi tingkat kaisarnya untuk maju. Xu Qing telah menekan kekuatan tempurnya selama ini. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan kesempatan luar biasa ini. Pada saat itu, api yang mengerikan muncul di mata Xu Qing dan api yang mengerikan itu menyelimuti Saintly Star. Golden Crow juga menghirupnya dengan rakus. Jeritan dan teriakan Saintly Star
bergema di sekeliling. Pembalikan situasi yang tiba-tiba ini membuat semua orang di sekitarnya terkesiap. Sang kapten terkekeh dan berhenti berlari mendekat. Sebaliknya, ia dengan cekatan menghalangi kultivator Golden Core dari Sekte Pedang Awan melonjak. Tuan Tua Ketujuh yang sedang berjalan mendekat juga mengibaskan lengan bajunya dan menahan ketua sekte dari Sekte Pedang Awan melonjak. Shelianzi tertawa dan membalikan arahnya, menghentikan leluhur awan melonjak yang ekspresinya telah berubah drastis. Ketiganya bergerak begitu cepat sehingga seolah-olah mereka telah berlatih melakukan tindakan ini sebelumnya. Seolah-olah mereka telah lama tahu bahwa ini akan terjadi. Pergeseran tindakan mereka halus dan alami. Seketika, suara gemuruh menyebar di dunia luar. Mata Xu Qing dipenuhi dengan keganasan yang mengejutkan. Di bawah penyerapan habis-habisan, Saint Listar mengeluarkan teriakan sedih dan semua esensi, qi, dan roh di tubuhnya dengan gila-gilaan melonjak ke tubuh Xu Qing. Mimeng mengeluarkan ratapan ngeri saat ia dengan cepat menyusut dan menjadi kabur di bawah pemangsaan biadab oleh Golden Crow. Keganasan Xu Qing tercermin di mata semua orang saat ini, menyebabkan para pengikut aliansi 8 sekte di sekitarnya terkesiap ngeri. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xu Qing menunjukkan ketakutan yang kuat. Xu Qing. Suara Saint Listar terdengar sangat tragis. Penyerapan menyeluruh semacam ini langsung menekannya. Dia ingin melawan, tetapi dia hanya mendekati kekuatan 7 api. Bagaimana dia bisa lolos dari Xu Qing yang berada di puncak 7 api? Tepat saat Mimeng hendak menghilang, tubuh Saint Listar tiba-tiba meletus dengan cahaya keemasan. Itu adalah kepingan giok yang telah berubah menjadi kekuatan pelindung dari Nason Soul. Jelas, kepingan giok yang telah dia lemparkan sebelumnya adalah demi penampilan. Saat ini, dia langsung menggunakannya untuk membebaskan diri. Namun pada saat berikutnya, Purple Heaven Infinite Crown di kepala Xu Qing aktif dan kekuatan pelindung dari Nason Soul menyebar untuk menekan perlindungan Nason Soul milik Saint Listar. Perlawanan yang ditimbulkan oleh bentrokan itu berubah menjadi jalan buntu. Ini tidak mencegah Xu Qing untuk terus melahap. Dengan penundaan ini, tubuh Saint Listar sudah hampir berubah menjadi kulit dan tulang. Dan Mimeng begitu redup sehingga hampir tidak terdeteksi. Gagak emas di mata kanan bintang suci berkedip beberapa kali, tetapi pada akhirnya ia tidak bergerak. Melihat ini, Xu Qing tidak menggunakan pukulan terakhir dari 9 mata air. Ia teringat kata-kata gurunya. Pukulan ini harus membunuh dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Namun, ia meningkatkan kecepatan penyerapan dan melahapnya. Bahkan leher Saint Listar hampir tergigit. Suara bintang suci menjadi serak dan menyakitkan saat darah mengalir keluar dari tubuhnya dalam jumlah besar. Pada saat ini, sosok berjubah hijau berjalan diam-diam dari kehampaan. Kemanapun dia lewat, pola susunan akan tersebar di kehampaan seperti hukum Dao Surgawi. Memanfaatkan pertempuran antara leluhur awan, melonjak, dan Xu Lianzi, dia tiba di Gunung Mistik Dao dalam satu langkah dan muncul di samping Xu Qing. Di usiamu yang masih muda, kau begitu kejam. Kau begitu kejam dalam pertarungan antar sesama murid. Keluarkan saja apa yang telah kau telan. Saat suara dingin itu terdengar, sosok berjubah hijau itu melambaikan tangannya. Seketika, suara gemuruh terdengar di antara Xu Qing dan Saint Listar. Keduanya langsung terpisah. Namun, saat mereka terpisah, sosok berjubah hijau itu melambaikan tangannya ke arah Xu Qing. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya ungu turun dari langit dan mendarat di depan Xu Qing. Saat aromanya meresap ke udara, punggung peri mistik ungu muncul di depan mata Xu Qing yang berwarna darah. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan semua tekanan langsung menghilang. Sebuah kekuatan besar mendorong keluar. Pria berjubah hijau itu meraih bintang suci dan segera melangkah mundur, tidak lagi mempersulit Xu Qing. Kamu sudah sangat tua. Mengapa kamu berpikiran sempit? Kamu bahkan secara pribadi mengambil tindakan ketika generasi muda sedang bertarung. Kapan Istana Dao ekspansi besar mulai melakukan hal-hal seperti itu? Peri mistik ungu berbicara dengan tenang. Dengan lambaian tangannya, kultivator berjubah hijau itu dikirim kembali hingga ia berada di luar Gunung Mistik Dao. Penampilannya yang setengah baya pun terungkap. Dia adalah leluhur Istana Dao ekspansi besar. Dia menatap tajam ke arah peri mistik ungu. Ketika dia menoleh, leluhur awan melonjak dan Xue Lianzi sudah terpisah. Ekspresi Xue Lianzi sangat tidak sedap dipandang saat dia menatap tajam ke arah pria paruh baya berjubah hijau itu. Adapun leluhur awan melonjak, ekspresinya sangat aneh. Dia menatap leluhur Istana Dao ekspansi besar dan tampaknya memahami sesuatu saat ekspresi pahit muncul di wajahnya.
Kakak Soaring Cloud pernah menolongku. Tentu saja aku harus menyelamatkan cucunya. Kakak Soaring Cloud tentu akan mengganti rugi atas hal ini kan? Pria paruh baya berjubah hijau itu memegang bintang suci yang sekarat dan kurus kering, yang telah kehilangan mimeng dan seni kultivasi tingkat kaisarnya. Mata Xue Lianzi berkedip, adapun leluhur awan terbang, dia tampak menua dalam sekejap dan mengangguk tanpa suara. Ekspresi Xu Qing tampak jelek. Dia menyipitkan matanya dan menyembunyikan niat membunuhnya. Dia melirik leluhur istana Dao ekspansi besar. Dia secara naluriah merasa bahwa ada beberapa rahasia tentang masalah ini yang tidak dia ketahui. Oleh karena itu, setelah mengukir hal ini dalam benaknya, ia langsung menuju pintu kayu bintang suci di samping. Ia segera menyimpannya tanpa mempedulikan para ahli aliansi di sekitarnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, mengambil 2 jimat kekacauan yang telah dia buang sebelumnya, dan selip giok penyelamat yang telah dibuang oleh Saintly Star. Seteguk darah yang mengandung esensi, dan roh Mimang mengancam akan keluar dari mulutnya. Tetapi dia dengan paksa menahannya. Tidak ada setetes pun yang termuntahkan. Saat suasana di sekitar gunung mistik Dao berubah aneh, suara lembut dan tenang turun dari langit. Kita semua adalah tetua aliansi. Bagaimana kita bisa merusak hubungan kita hanya karena pertikaian antar junior? Semua kultivator di sekitarnya terkejut. Pria paruh baya berjubah hijau dari istana Dao ekspansi besar adalah orang pertama yang menundukkan kepala dan membungkuk. Salam, pemimpin aliansi. Ekspresi leluhur awan melonjak kembali normal dan dia juga menundukkan kepalanya untuk memberi salam. Xu Lianzi menatap Soaring Cloud dan kemudian pada leluhur istana Dao ekspansi besar. Senyum yang tidak dapat dipahami orang luar muncul di wajahnya saat dia menyapa. Setelah menyapa dengan singkat, dia berbalik dan berjalan menuju sekte Mystic Nether, menghilang tanpa jejak dalam beberapa langkah. Saat semua orang saling menyapa, suara lembut itu terdengar dari langit lagi. Namun, aturan adalah aturan. Jika aturan digoyahkan begitu saja, bagaimana aliansi kita bisa bertahan? Rekan Toy Soaring Cloud, kamu sedikit gegabah. Hukuman kamu adalah pengurangan dividen keuntungan individu selama 10 tahun dari aliansi. Rekan Daois Doyan, kapan kau mulai bertindak seperti ini? Meskipun masalah ini dapat dipahami sebagai persahabatanmu, dengan leluhur awan melonjak, aturannya tidak dapat diubah. Aku juga akan menghukummu dengan pengurangan dividen keuntungan individu selama 10 tahun dari aliansi. Adapun rekan Dawei Xie Lianzi, kamu memiliki temperamen yang buruk, hukumannya akan sama. Xu Qing, kamu cukup hebat. Seperti yang disarankan oleh rekan Dao Xie Lianzi sebelumnya, kamu akan diberikan perawatan sebagai anak Dao mulai hari ini. Dan seterusnya, setiap tahun, kamu akan memiliki kuota 8 juta batu roh dan semua fasilitas dari 8 sekte akan dibuka untukmu. Kamu juga akan memiliki hak untuk memasuki semua tempat keberuntungan di aliansi 8 sekte 10 kali setahun secara gratis. Perlindungan sekte akan diaktifkan untukmu dan akan diumumkan ke seluruh provinsi Yinghuang. Pada saat yang sama, aku akan memberimu hak untuk menggunakan semua proyeksi harta karun sihir tabu di aliansi 8 sekte. Sedangkan untuk Saintly Star, dia masih bibit. Rekan Daois Soaring Cloud, bawa dia kembali dan rawat dia dengan baik. Golden Crow ku dapat membantunya merekonstruksi tubuhnya. Dia harus maju ke alam Golden Core sesegera mungkin. Masa depannya masih menjanjikan. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Kita semua sekutu. Persatuan adalah hal yang paling penting. Suara lembut itu bergema dan berangsur-angsur menghilang. Leluhur istana Dao ekspansi besar melemparkan bintang suci kepada leluhur awan melonjak dengan santai. Seolah-olah dia adalah sebuah benda. Dia kemudian menoleh untuk melihat Xie Lianzi dan tersenyum penuh arti sebelum berbalik untuk pergi. Leluhur awan terbang terdiam saat dia menatap cucunya yang tak sadarkan diri dengan sedikit penyesalan. Dia langsung menuju sekte pedang awan terbang tanpa melihat Xu Lianzi. Xu Lianzi bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengangguk pada Xu Qing sebagai tanda setuju dan pergi. Hanya tuan tua ketujuh yang berjalan selangkah demi selangkah dan tiba di depan Xu Qing. Dia melihat Xu Qing yang terluka dan melambaikan tangan kanannya. Seketika cahaya terang menyebar dan mendarat di tubuh Xu Qing, menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Dia kemudian tersenyum. Kau sudah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Ayo pergi. Dan kau juga. Tuan tua ketujuh menoleh dan melotot ke arah kapten. Sang kapten merasa sedih dan bertanya-tanya, kapan lelaki tua itu mengungkapkan ketidakadilan dengan begitu jelas? Apakah dia tidak khawatir akan menyakiti hatinya yang rapuh? Tidak peduli apapun, dia tetaplah muridnya
dan dia juga murid tertuanya. Sang kapten mendesah dan dengan patuh mengikuti di belakang tuan tua ketujuh. Ia kemudian berjalan menuju 7 mata darah bersama Xu Qing yang mulutnya tertutup rapat. Dalam perjalanan, tuan tua ketujuh berada di depan dan Xu Qing serta kapten berada di belakangnya. Kapten menyenggol Xu Qing dengan bahunya. "Mengapa kamu tidak mengatakan apapun?" Xu Qing melirik kapten tetapi tetap tidak berbicara. Saat dia berbicara, dia akan memuntahkan darah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan esensi, qi, dan jiwa Mimeng, kata tuan tua ketujuh dengan tenang. Xu Qing terdiam dan menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya lagi sebelum melanjutkan memurnikannya. Ketika sang kapten mendengar ini, matanya berbinar dan dia menggosok tangannya. "Adik, tidak baik makan sendirian." Xu Qing terkejut dan menatap kakak tertuanya dengan tak percaya. "Tidak apa-apa, kakak senior tertua tidak membencimu. Mengapa kamu tidak meludahkannya saja?" Mata sang kapten berbinar. Xu Qing dengan cepat mengambil beberapa langkah lebih dekat ke tuan tua ketujuh, menjauh dari kapten. Wajah sang kapten dipenuhi penyesalan. Guru tua ketujuh melotot ke arah murid tertuanya sebelum berbalik menatap Xu Qing. "Apakah kamu mengerti apa yang baru saja terjadi? Pemimpin aliansi kita sedang bermain catur." Xu Qing menyipitkan matanya. Sayangnya, meskipun basis kultivasinya tinggi, keterampilan caturnya agak buruk. Tuan tua ketujuh tersenyum penuh arti. "Singkatnya, kamu tidak perlu khawatir untuk saat ini. Kamu harus ingat bahwa ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat nihility, terutama para leluhur nihility dari aliansi, seperti leluhur dari Great Expansion Dao Palace, mereka tidak akan pernah hanya memiliki satu warna. Warnanya berkedip-kedip. Jika kamu tidak membukanya, kamu tidak akan pernah tahu apa warnanya. Itu aliansi. Ada banyak sekte dan semuanya demi keuntungan. Meskipun setelah mencapai alam yang lebih tinggi, keuntungan tidak lagi penting. Jika kamu kehilangannya berulang kali, yang kamu kehilangan mungkin bukan keuntungan, tetapi diri kamu sendiri. Di dunia pemakan manusia, cara makan primitif berbeda dengan cara makan tingkat tinggi. Pada akhirnya, kita masih terlalu lemah." Tuan tua ketujuh menggelengkan kepalanya. Sang kapten pun mendesah dari belakang. "Benar sekali, kita terlalu lemah." Xu Qing menelan darah yang mengalir di mulutnya lagi dan mengangguk. "Kita terlalu lemah." Saat mereka bertiga berbicara, mereka telah kembali ke Seven Blood Eyes. Sebelum mereka berpisah, tuan tua ketujuh ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tetap berbicara, dan peri mistik ungu itu. Pada titik ini, sang kapten segera menajamkan telinganya dan mempercepat langkahnya. Xu Qing menutup mulutnya dan tidak berbicara. Keempat, bangunlah hubungan yang baik. Ekspresi tuan tua ketujuh sedikit melankolis. Dia menepuk bahu Xu Qing dan berbalik untuk pergi. Sang kapten menatap kesedihan tuan tua ketujuh dan matanya perlahan melebar. Sebuah pikiran meledak-ledak muncul di benaknya. Mungkinkah Xu Qing tidak peduli dengan kapten? Dia segera berubah menjadi pelangi dan terbang langsung ke tempat tidurnya. Adapun kapten, dia masih mencerna dan menimbang kredibilitas berita yang mengejutkan itu dalam benaknya. Jadi dia tidak mengejar Xu Qing. Suasana di sekitar Xu Qing langsung hening. Setelah kembali ke tempat tidurnya, dia mengeluarkan kapal ajaib dan segera melangkah ke kabin. Dia duduk dan segera bermeditasi. Dia telah menelan terlalu banyak esensi, qi, dan darah roh Mimeng. Tubuhnya tampak penuh dan dia tidak dapat beradaptasi dengan mudah. Sementara dia mencerna dengan sekuat tenaga, tato totem di punggungnya terus-menerus memancarkan rasa terbakar, menunjukkan bahwa gagak emas juga menyerapnya dengan gila-gilaan. Energi yang mengerikan terkumpul di tato Golden Crow dan semakin kuat setiap saat. Perasaan ini membuat Xu Qing sangat menyadari perubahan setelah seni kultivasi tingkat kaisar saling melahap. Efek melahap seni kultivasi tingkat kaisar sebenarnya sangat mencengangkan. Awalnya, Golden Crow hanya memiliki 9 ekor burung phoenix dan tubuhnya tampak seperti dewa, tetapi masih memiliki sedikit tanda ketidakdewasaan. Namun, pada saat ini, ekor ke-10 telah muncul dan ekor ke-11 juga sedang terbentuk. Pada saat yang sama, tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya spiritual di matanya sangat menyilaukan, seperti matahari dan bulan. Auranya telah menguat dan samar-samar memancarkan sedikit kesan kuno. Panas yang dipancarkannya melampaui apa yang pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Xu Qing merasa tubuhnya menjadi semakin panas. Bahkan
udara panas naik dari tubuhnya. Panas ini menyebabkan sekelilingnya terdistorsi sampai batas tertentu. Meskipun itu adalah pemandangan yang mengejutkan, itu juga membuat Shu Qing semakin menantikan transformasi Golden Crow. Begitu saja, 3 hari berlalu. Shu Qing akhirnya menyerap setengah dari darah yang mengandung esensi Qi dan jiwa Mimeng. Tubuhnya tidak lagi seperti sebelumnya di mana ia kesulitan menahan darah yang berusaha keluar setiap saat. Namun, perasaan kenyang masih sangat kuat. Adapun gagak emas sekarang memiliki 13 ekor. Bahkan, tato totemiknya telah menyebar ke bagian depannya, menyebabkan Shu Qing tampak semakin jahat. Shu Qing dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Baru pada saat inilah Shu Qing menghela napas lega. Ia tahu bahwa butuh waktu untuk menyerap sisa separuh darah Mimeng, dan ia punya waktu untuk memeriksa barang jarahannya. Ia mengeluarkan sebuah barang dari tas penyimpanannya. Ini adalah sepotong kayu hitam. Itu tidak lain adalah pecahan harta karun ajaib milik San Yunzi. Setelah mengamati lebih dekat, Shu Qing menyadari ada sesuatu yang berbeda. Potongan kayu ini sedikit lebih besar dari yang pertama kali dilihatnya. Tampaknya ada potongan kecil tambahan yang telah menyatu. Tidak seperti pecahan harta karun sihir tabu milik Shu Qing yang dipenuhi dengan zat-zat anomali padat. Meskipun pecahan kayu ini juga mengandung zat-zat anomali, jumlahnya jauh lebih sedikit. Jelas, pecahan ini tidak sering digunakan dan terawat dengan baik. Melihat potongan kayu hitam itu, Shu Qing memfokuskan perhatiannya dan mempelajarinya. Sesaat kemudian, dia menanamkan indera ilahinya dan mengaktifkannya di kabin. Dalam sekejap, pintu hitam aneh itu muncul. Pintu itu seperti gerbang menuju dunia bawah dan juga sumber segala kejahatan. Di bawah kewaspadaan Shu Qing, pintu kayu hitam itu berderit dan perlahan terbuka ke arahnya. Aura menyeramkan dan dingin di sekitarnya langsung membumbung tinggi. Pada saat berikutnya, cahaya memancar keluar, berubah menjadi cahaya penyegel es yang langsung mendarat di tubuh Shu Qing. Tubuh Shu Qing bergetar dan Golden Crow di punggungnya terbang di sekitar tubuhnya. Kekuatan api menyebar dan menetralkan hawa dingin. Namun, dia masih merasa bahwa di bawah kekuatan es ini, tingkat kehidupan paling dasar tampaknya telah disegel. Dulu, Bintang Suci berkata bahwa pintu ini disebut pintu kehendak abadi roh mistik. Juga, pecahan kayu pintu ini dimurnikan dengan pengorbanan oleh Saint Cloud 2 kali. Pemurnian pengorbanan berarti Shu Qing mengambil selembar batu giok untuk bertanya kepada gurunya. Tak lama kemudian, Tuan Tua Ketujuh memberikan jawabannya. Mata Shu Qing menyipit. Itu sebenarnya adalah menemukan pecahan lain dari harta ajaib yang sama. Jika kamu menyatukannya dan menggabungkannya, itu akan dianggap sebagai pemurnian pengorbanan. Jika kamu menemukan pecahan kedua, itu akan menjadi pemurnian pengorbanan 2 kali. Jika kamu menemukan pecahan ketiga, itu akan menjadi pemurnian pengorbanan 3 kali. Pemurnian pengorbanan menyebabkan perubahan yang lebih besar. Aku ingin tahu apa yang akan muncul ketika pintu ini dibuka untuk orang lain. Shu Qing mengangkat tangannya dan menetralkan es di tubuhnya sebelum menyingkirkan pintu kayu itu. Dia tahu betul bahwa jika Bintang Suci memiliki pintu kayu yang disempurnakan dengan pengorbanan 2 kali dalam pertempuran di depan, kuil Dao terlarang Phoenix saat itu mungkin akan sangat sulit baginya untuk menahan es penyegel ini. Bahkan dengan bayangan yang menutupi lubang sihir Bintang Suci, itu dapat membekukan tingkat kehidupan yang paling dasar, gumam Shu Qing. Dia tiba-tiba menjadi sangat penasaran tentang apa yang akan muncul ketika pintu ini dibuka ke arah kapten. Tepat saat Shu Qing tengah mempelajari pintu kehendak abadi roh mistik, sebuah suara yang sangat gugup terdengar dari slip giok transmisi suaranya. "Nak, datanglah dan temui aku. Ada yang ingin kutanyakan padamu." Shu Qing menarik napas dalam-dalam. Di antara orang-orang yang paling tidak ingin ia temui, peri mistik ungu berada di peringkat paling depan. Namun, apapun yang terjadi, peri mistik ungulah yang menyelamatkannya sebelumnya. Setelah hening sejenak, Shu Qing tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain pergi. Ia menguatkan diri dan berdiri. Ketika ia keluar dari kabin, ia mendapati bahwa hari sudah larut. Tidak baik menjenguk senior terlalu malam. "Ya, aku akan pergi besok." Ketika Shu Qing memikirkan hal ini, dia hendak berbalik. Namun, pada saat berikutnya, suara peri mistik ungu terdengar lagi. Ada sedikit pesona iblis serta nada genit. Itu seperti suara mata air atau suara surgawi dari tempat tinggal abadi. "Ayo, sekarang." Shu Qing terdiam. Ia berdiri di haluan kapal dan menatap langit malam. Setelah sekian lama, ia menarik napas dalam-dalam
dan menjaga kapal ajaib itu sebelum bergerak menuju gunung mistik Nethersec. Dia tidak bergerak cepat saat dia melangkah maju. Dia mengingat rahasia yang telah dia ungkapkan selama pertempurannya dengan bintang suci. Meskipun gurunya telah menganalisis dan mengatakan kepadanya bahwa dia aman, Xu Qing masih memikirkan kesalahan yang mungkin telah dia buat selama periode waktu ini. Master Aliansi memiliki Golden Crow dan aku juga memiliki Golden Crow. Hal ini sendiri membuat kami berseberangan, hanya saja aku lemah saat ini. Jadi kultivasi Golden Crow-ku tidak berguna baginya. Selain itu, klon Golden Crow milik pemimpin aliansi telah menyatu dengan mata kanan Saintly Star. Jadi, dia tidak akan mudah mati. Kalau begitu, apakah Saintly Star di masa depan akan tetap menjadi Saintly Star? Xu Qing merenung dalam hati. Ini memang dunia pemakan manusia. Saat dia berjalan di jalan, embusan angin bertiup, menyebabkan rambut panjang dan pakaian Xu Qing berkibar. Xu Qing menatap langit malam. Guru benar, aku masih terlalu lemah. Xu Qing bergumam. Ia tidak ingin dimakan suatu hari nanti. Bahkan, jika ia tidak bisa melakukannya, karena dunia sudah seperti ini, ia tetap harus berjuang dan memberontak. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kalau aku benar-benar tidak bisa melakukannya, aku akan mencoba membuat mereka yang memakanku menderita sakit yang luar biasa. Kenyataannya, dunia ini tidak berubah sama sekali sejak ia berada di daerah kumuh dan perkemahan pemulung. Yang berubah adalah hati manusia ditampilkan dalam tingkatan yang lebih kejam dan lebih tinggi. Kegembiraan, ketidaksukaan, dan penjarahan di perkemahan pemulung sebagian besar bersifat langsung. Membunuh adalah tujuannya. Setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu dan mereka bersentuhan dengan lingkungan tingkat tinggi, membunuh bukan lagi tujuan, melainkan metode untuk mencapai apa yang dibutuhkan. Dulu Xu Qing tidak terbiasa dengan hal ini, tetapi sekarang dia bisa menerimanya dan segera belajar darinya. Saat dia merenung, waktu perlahan berlalu. Xu Qing akhirnya tiba di luar gunung sekte Mystic Nether. Meskipun sekte Mystic Nether juga gelap gulita di malam hari, lampu-lampu di puncak gunung berkedip-kedip, seolah-olah ingin menyebarkan cahaya dan mengusir kegelapan malam. Xu Qing berdiri di kaki gunung dan menarik napas dalam-dalam. Tepat saat dia hendak melangkah ke anak tangga, matanya tiba-tiba menyipit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke anak tangga yang jauh. Ada sosok yang berjalan selangkah demi selangkah. Sosok itu perlahan-lahan berjalan ke arah sinar bulan, menampakkan wajah seorang wanita tua. Xu Qing menangkupkan tinjunya dan membungkuk sopan. "I Qing, apakah kamu tidak punya sopan santun? Leluhur memanggilmu, tetapi kamu malah datang terlambat. Jika ada waktu berikutnya, wanita tua ini pasti akan menghukummu." Wanita tua itu mendengus dingin. Ekspresinya serius dan suaranya dingin. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menaiki tangga. Xu Qing melirik leher wanita tua itu dari belakang dan menaiki tangga. "Jika kau melirik leherku sekali lagi, apa kau percaya aku akan mencungkil matamu?" Wanita tua itu berkata dengan dingin tanpa menoleh. Xu Qing masih tidak berbicara. Menurutnya, berdebat tidak ada gunanya, terutama saat menghadapi orang yang berkuasa. Oleh karena itu, langkah kakinya normal dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia bisa merasakan fluktuasi dasar kultivasi yang mengerikan dari seluruh tubuh wanita tua ini yang berada pada level yang sama dengan Tuan ke-6. Melihat Xu Qing tidak berbicara, wanita tua itu menoleh dan meliriknya sebelum melanjutkan langkahnya. Keduanya berjalan dalam diam. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di puncak gunung. Di sana ada sebuah rumah yang terbuat dari batu giok ungu. Daerah itu sangat luas, dan dari kejauhan terlihat sebuah menara tinggi di tengah rumah itu. Cahayanya berasal dari menara. Setelah memasuki gerbang, ada jalan setapak dari batu kapur. Ada banyak bunga di sekitarnya dan pavilion terlihat di mana-mana. Ada juga banyak pelayan yang berjalan lewat. Setiap dari mereka memiliki tubuh yang anggun dan penampilan yang cantik. Mereka masih muda dan berkulit putih. Ketika mereka melewati Xu Qing, kebanyakan dari mereka melirik dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat penampilan Xu Qing, mereka bahkan saling berbisik dan tertawa. Wanita tua itu mengerutkan kening dan melotot tajam. Baru kemudian, para pelayan bergegas pergi. Ada juga banyak bebatuan gunung berwarna-warni yang tersusun rapi. Hal ini membuat hunian ini memberikan kesan mewah. Bahkan, ada sungai kecil yang terbuka. Sumbernya tidak diketahui, tetapi mengalir ke sini dan menuruni gunung. Kadang-kadang kita bisa melihat ikan emas kecil di sungai. Ikan-ikan itu memiliki kumis panjang dan sekilas terlihat jelas bahwa mereka bukanlah ikan biasa. Sebenarnya Xu Qing bahkan melihat ular di hutan. Selain itu, jumlahnya tidak hanya satu atau dua,
tetapi banyak. Beberapa dari mereka merangkak menjauh dari jalan kecil. Beberapa melingkari pohon-pohon di sekitarnya, dan beberapa meringkuk di sudut. Namun, apapun yang mereka lakukan, saat mereka melihat Xu Qing, pemandangan aneh muncul. Mereka menundukkan kepala satu demi satu, seolah-olah mereka tunduk padanya. Adegan ini membuat wanita tua itu tercengang. Dia sekali lagi menoleh dan menatap Xu Qing dengan dalam. Xu Qing tidak berekspresi, tetapi dia juga bingung. Dia tidak tahu alasannya. Saat keraguan ini tumbuh semakin dalam di hati Xu Qing, dia dibawa ke sisi timur kediaman. Di sana ada kolam abadi. Dari kejauhan, terlihat kabut mengepul dari sana dan berubah wujud di udara, memancarkan gelombang keberuntungan. Ada tirai kain kasa putih yang mengelilingi kolam. Di luar kain kasa putih itu ada puluhan pelayan yang membelakangi kolam abadi dan menundukkan kepala. Masing-masing dari mereka memegang piring giok berisi aksesoris, pakaian, dan buah-buahan di atasnya. Aksesorisnya sangat indah dan pakaiannya terlipat rapi. Buah-buahan itu semuanya adalah benda-benda spiritual. Ada juga aroma samar yang meresap ke sekeliling. Saat Xu Qing semakin dekat, kabut suara air, dan aroma itu semua masuk ke dalam kelima inderanya. Seolah-olah dia telah melangkah ke surga. Saat dia semakin dekat, kegugupan Xu Qing muncul sekali lagi. Ini karena dia melihat sosok anggun mandi di kolam abadi, di balik kain kasa putih di depannya. Adegan ini membuat Xu Qing segera menarik kembali pandangannya. Dia berdiri di sana dan tidak terus mendekat. Wanita tua di depan tidak memperdulikan Xu Qing. Dia mendekati kain maslin putih dan membungkuk. "Leluhur, aku sudah membawanya. Kau tidak sopan pada anak yang kuundang. Hukum saja dirimu sendiri dengan 3 tamparan." Suara malas peri mistis ungu terdengar dari balik kain kasa putih. Tanpa ragu, wanita tua itu menampar dirinya sendiri 3 kali dengan kejam. Tamparannya sangat keras, dan satu sisi wajahnya bengkak dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Namun, tidak ada rasa kesal di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Semua ini membuat Xu Qing semakin waspada. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menundukkan kepalanya sambil menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah kain kasa putih itu. Murid Xu Qing memberi salam kepada senior Purple Mystic. Suara air mandi bergema dan tawa pun terdengar. "Mengapa kau begitu hormat hari ini? Dalam catatan yang kau berikan padaku bersama hadiah itu, kau tidak memanggilku sebagai senior." Suara peri mistis ungu diiringi oleh suara air membawa jimat yang tak terlihat. Hati Xu Qing bergetar dan dia mengingat kapten itu. Dia merasa bahwa dengan kepribadian kapten itu, dia bisa memanggil peri mistik ungu dengan sebutan apapun di catatan itu. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya sekarang. Jadi, dia hanya bisa menguatkan diri dan berbicara dengan suara pelan. "Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Jadi itu sebabnya kamu begitu hormat. Sebenarnya, bahkan jika aku tidak bergerak, Xue Lianzi akan melakukannya." Suara peri mistik ungu mengandung sedikit kemalasan yang menyusup ke dalam pikiran seseorang, menyebabkan seseorang secara naluriah merasa gatal. Xu Qing tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Sosok di balik kain muslin putih itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan, terutama ketika suaranya berpadu dengan suara air. Itu seperti manik-manik yang jatuh di batu giok, dan setiap suara bergema di benaknya. Bagaimanapun juga, aku memang telah menolongmu. Kalau begitu, bisakah kau membantuku juga, anak kecil? Suara air terdengar lagi dan peri mistis ungu tampak hendak bangkit. Xu Qing buru-buru mengalihkan pandangannya. Saat dia mengalihkan pandangannya, sosok anggun itu berdiri dari kolam. Bayangan yang terpantul melalui kain muslin putih itu sangat sempurna. Seolah-olah surga membuat pengecualian untuknya dan menempatkan semua kecantikan wanita padanya. Hanya bayangan siluetnya saja membawa godaan yang menggetarkan jiwa yang cukup untuk membuat jantung siapapun berdebar. Terlepas dari jenis kelaminnya, dia mengangkat kakinya yang seperti batu giok dengan lembut dan berjalan keluar dari kolam abadi. Kain muslin putih berkibar dan melilit tubuhnya, membentuk gaun panjang. Rambutnya yang hitam legam terurai di bahunya, dan wajahnya yang agak merah semakin menambah pesonanya. Para pelayan di sekitarnya semua berlutut dan mengangkat piring giok di tangan mereka. Peri mistis ungu tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil seikat anggur spiritual dari piring giok dan berjalan menuju Xu Qing. Bahkan sebelum dia mendekatinya,
Angin harum bertiup ke wajahnya. Peri mistis ungu mengenakan kain muslin putih. Tubuhnya anggun dan langkah kakinya anggun. Seperti peri dari surga. Dia sangat cantik dan anggun. Melihat peri mistik ungu semakin dekat, dahi Xu Qing dipenuhi keringat dan dia mundur beberapa langkah. Namun sosok peri mistik ungu menghilang dan ketika dia muncul, dia sudah berada di depan Xu Qing. Dia menaruh sebutir anggur di sudut mulut Xu Qing. Pikiran Xu Qing menjadi kosong. Anak kecil, kau selalu memanggilku senior. Apakah aku setua itu? Kau bisa memanggilku kakak Xuan lain kali. Peri mistis ungu terkekeh. Matanya yang indah dipenuhi dengan antisipasi. Dan setiap kerutan dan senyumnya mengungkapkan pesona yang tak terlukiskan. Jantung Xu Qing berdebar kencang. Ia merasa gugup seperti saat ia bertemu dengan binatang buas yang mengerikan di daerah terlarang beberapa tahun yang lalu. Melihat Xu Qing seperti ini, peri mistis ungu tersenyum lagi. Tawanya semanis madu, membuat orang merasa nyaman dan rileks. Dia tidak terus memprovokasi Xu Qing tetapi berbalik dan berjalan ke kejauhan. Suaranya terngiang di udara. Nak, apakah kau takut padaku karena kau khawatir aku akan memakanmu? Terakhir kali ku dengar saat kau berpatroli di sungai, kau bertemu dengan sekte Mystic Nether. Itu adalah sekte teman lamaku. Karena kau sudah bertemu dengannya, bawalah aku ke sana dalam beberapa hari. Aku ingin melihatnya. Peri mistis ungu pergi dengan anggun, diikuti oleh semua pelayan. Wanita tua itu juga sama. Dari kejauhan, peri mistik ungu yang berada di antara para wanita itu tampak seperti bunga pioni yang sedang mekar penuh. Dia sangat cantik dan menawan. Xu Qing berdiri di tempat itu untuk waktu yang lama sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan sekte Mystic Nether dengan emosi yang tak terlukiskan. Saat dia berjalan keluar dari sekte Mystic Nether, Peri Purple Mystic tertawa sambil memakan anggur di menara tinggi. Orang bodoh yang belum tercerahkan. Bahkan, ada seutas benang sutra cinta yang melilit pergelangan tangan kanannya. Itu teknik yang tidak manusiawi. Gadis konyol dari ras mana yang benar-benar meninggalkan benang cintanya yang vital seperti ini? Lagi pula, itu sepihak. Begitu anak ini mati, dia juga akan mati karenanya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.